Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-32 dari Kitabul Libas waz Zinah. Kita sampai pada hadis 1374. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi 'anil julusi fit turuqat wa i'ta'it tariq haqqahu. Bab tentang larangan duduk-duduk di jalan. Jalan maksudnya ya di jalan atau di pinggir jalan. Kemudian wa i'ta'it tariq, dan memberikan kepada jalan itu haqqahu, jalan haknya, yakni hak jalan tersebut. Baik, kita lihat hadisnya. Hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Jauhilah oleh kamu duduk-duduk di jalan-jalan. Faqalu, lalu mereka berkata, malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Kami enggak dapat tidak, hanyalah sungai dia itu adalah tempat-tempat duduk kami, majelis-majelis kami beromong-omong padanya. Qal, Nabi bersabda, fa idza abaitum, maka apabila kamu enggan, illal majalis, kecuali di majelis-majelis itu, fa'tut tariqa haqqaha, maka berikan kepada jalan itu haknya. Qalu, mereka bertanya, wa ma haqqut tariq, dan apa hak jalan itu ya Rasul? Qal ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa kafful adza, dan menahan diri dari mengganggu, yakni mengganggu orang yang lewat. Waraddus salam, dan menjawab salam. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, dan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Baik, jadi Nabi SAW katakan iyyakum wal julusa fit turuqat, jauhi oleh kamu duduk-duduk alat turuqat, di jalan-jalan. Nah, lalu para sahabat katakan, ya Rasulullah, kami nggak dapat tidak. Jadi dulu ada di jalan tuh biasa mereka ngobrol-ngobrol di tempat tadi, baik untuk urusan dagang atau lainnya. Maka mereka katakan malana buddun, kami nggak dapat tidak, nggak punya pilihan lain. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha, karena hanya langsung dia itu tempat-tempat duduk kami, majelis-majelis kami yang kami beromong-omong di majelis tadi. Lalu apa kata Rasul? Fa idza abaitum illal majalis, kalau kamu enggan kecuali tetap berada di majelis-majelis itu, ya nggak apa-apa, tapi fa'tut tariqa haqqaha,
berikan kepada jalan itu haknya. Qalu, mereka berkata, wa ma haqqut tariq? Apa hak jalan itu? Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bisa nggak nih kita laksanakan ini? Ya, terpaksa harus ngobrol-ngobrol di pinggir jalan ya nggak apa-apa, tapi harus ghaddul basar. Dan Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin supaya mereka tundukkan sebagian dari pandangan mereka. Wa yahfadzu furujahum, dan supaya mereka menjaga kemaluan mereka. Jadi yang pertama, katakan kepada orang-orang mukmin supaya mereka tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Berarti ada hubungannya itu antara ghaddul basar dan menjaga kemaluan. Kan kata Rasul, zina itu ada zina mata, ada zina telinga, ada dan seterusnya. Nah, nanti yang membuktikan, yang membenarkan, mengiyakan atau tidak adalah farjinya, kemaluannya. Jadi zina itu bermula dari hal-hal tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati zina. Wala taqrabuz zina, dan jangan kamu mendekati zina. Maksudnya hal-hal yang bisa membawa kita kepada zina, hindari. Diperintahkan kita untuk menghindari itu. Di antaranya ghaddul basar. Lalu apalagi? Ya, jangan berduaan. Berkhalwat itu kan dilarang. La yakhluwanna ahadukum, jangan salah seorang dari kamu berkhalwat dengan seorang perempuan illa ma'ahadhi mahramiha, kecuali bersama du mahramnya. Jadi kalau ini dijaga, insya Allah tidak akan terjadi perzinaan tadi. Tapi umumnya orang kalau sudah senang maksiat, bukannya menjaga diri ya, mencari-cari kesempatan untuk melakukan maksiat. Nah, biasanya gitu ya. Baik, jadi kalau mau di pinggir jalan juga, satu, ghaddul basar. Ali bin Abi Thalib itu pernah bertanya kepada Rasul, kalau tiba-tiba melihat ya Rasul, ya udah tundukkan pandangan. Jadi sekali itu saja yang boleh. Ya Ustaz, saya sekali doang, tapi lama, 10 menit. Dipanteng 10 menit ya, nggak kedip. Baik, yang pertama ghaddul basar. Yang kedua kaful adza, menjaga diri, menahan, tidak mengganggu orang yang lewat. Nah, bagaimana itu Bapak? Menahan diri, tidak mengganggu orang yang lewat. Ya apa saja yang kita lakukan yang bisa mengganggu orang yang lewat. Nah, kalau Imam Nawawi katakan wa yadkhulu fi kaffil adza ijtinabul ghibah, dan masuk ke dalam kategori kaful adza adalah menjauhi ghibah. Biasanya kalau saya di pinggir jalan ngelihat orang lewat, ghibah kan, ghibah wa dhanni su', dan berprasangka buruk. Nah, ini dua hal ini kan berkaitan ya, suudzon dan berprasangka buruk. Ada orang lewat, siapa ya yang dibawa naik motor, perasaan bukan dia istrinya. Pantesan tempo hari itu bilang emang dia sudah mulai. Nah, terus berkepanjangan. Ya, sebab syaitan itu kata Rasul kan, yajri min ibni Adam majrad dam, berjalan pada anak Adam pada atau seperti peredaran darah. Darah kalau jalan kan pelan-pelan terus. Nah, itu dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di malam hari lagi i'tikaf. Lagi i'tikaf, salah satu istrinya yaitu Sofia datang untuk satu keperluan ke masjid. Kan gelap kalau dulu. Kan dia mau pulang diantar oleh Rasul ke pintu masjid. Nah, ada
dua orang pemuda Ansor ngelihat Rasul berdua dengan seorang perempuan, lari orang jalan jingke itu, lari. Dipanggil sama Rasul ke sini. Ini Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya Rasul, mana mungkin sih kami berprasangka terhadap Rasul. Lalu Nabi katakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Setan berjalan pada anak Adam pada peredaran darah, atau seperti peredaran darah. Jadi waktu melihat Rasul berduaan, bisa saja kalau nggak dijelaskan sama Rasul, sampai rumah baru pikir, ya siapa ya malam-malam begini bersama dengan Rasul. Dan Rasul panggil, artinya apa? Rasul itu berusaha menutup pintu-pintu suudzon. Jadi hal yang bisa menimbulkan fitnah itu ditutup oleh Rasul. Nah, ada juga orang yang demen tuh kalau difitnah, demen gitu ya. Ada juga seneng biar terkenal. Nah, biar terkenal, cari sensasi. Naudzubillah, ada juga orang yang kayak begitu. Kalau Rasul ditutup rapat-rapat pintu untuk suudzon. Jadi suudzon dan ghibah itu berkaitan. Oke, mungkin bukan masalah itu. Orang lewat depan kita di pinggir jalan, motornya bagus ya motornya. Ngutang. Gua tetangganya tahu, nggak bakal dia punya duit segitu. Kredit tuh pasti, dan seterusnya ya. Jadi suudzon dan ghibah tuh berkaitan. Bisa nggak di pinggir jalan tapi kita tahan ini, kaful adza. Tidak mengganggu, yakni tidak ghibah, tidak dzanni su. Wa ihqari ba'dil marin, kata Imam Nawawi, menghinakan, merendahkan sebagian orang yang lewat. Jadi kadang-kadang orang lewat dihinakan, kita mencibir dan seterusnya. Wa tatyiqit thariq, menyempitkan jalan, yakni orang yang lewat susah di situ, apalagi perempuan mau lewat. Jadi susah lewat situ padahal tidak ada jalan yang lain. Atau orang yang berada di pinggir jalan tadi, yang orang kalau lewat depan dia segan lah gitu atau takut. Maka dia katakan wakadza idza kanal qa'idun mimman yahabuhum almarun. Jadi demikian juga kalau orang-orang yang duduk itu orang yang disegani itu oleh orang-orang lewat, au yakhafuna minhum, atau mereka takut terhadap mereka. Wa yamtani'una minal mururi fi asghalihim bisababi dzalik, dan mereka tidak bisa lewat di tempat itu untuk keperluan mereka, untuk kesibukan mereka dengan sebab itu. Likaunihim la yajiduna tariqan illa dzalikal maudhi', karena mereka tidak mendapatkan jalan yang lain kecuali harus lewat di tempat itu. Begitu penjelasan Imam Nawawi tentang kaful adza. Jadi boleh asal ghaddul basar. Yang kedua kaful adza. Perempuan kan umumnya malu lewat di jalan kalau di situ banyak lelaki. Kecuali perempuan yang inilah yang lewat diganggu, sweet, malah balik lagi lewat situ lagi. Nah ini yang nggak benar. Kalau umumnya nggak seneng perempuan diganggu dan malu lah, istihya, jadi mereka malu. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, waraddus salam, dan menjawab salam. Lalu ada yang lebih berat, wa amrun bil ma'ruf wa nahyun anil mungkar. Bisa nggak nih amar ma'ruf nahi mungkar? Itu lebih berat lagi ya. Orang yang lewat melakukan kemungkaran kita cegah. Berat kan? Ya udah, mendingan jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Baik, sekarang bab berikutnya. Babu tahrimi fi'lil wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah wan namisah wal mutanammisah wal mutafallijat wal mughayyirat khalqallah. Bab larangan perbuatan perempuan yang wasilah, nyambung rambut. Kalau zaman dulu pakai cemara itu ya, kondeknya
disambung. Kalau sekarang pakai wig, sama aja itu. Ada lagi ditanam, ya sama wasilah. Kok perempuan? Ya zaman dulu yang nyambung rambut itu perempuan. Kalau sekarang nggak laki, nggak perempuan. Al-wasilah wal mustausilah, dan yang minta disambung rambutnya. Yang dua, wal wasimah wal mustausimah, perempuan yang mentato, mencacah, dan yang minta ditato. Jadi kok perempuan ya karena zaman dulu biasanya yang lakukan ini perempuan. Oke, kemudian wan namisah wal mutanammisah, perempuan yang an-namisah itu mencukur bulu muka. Apa bulu yang ada di wajah? Nih. Dan juga yang lain-lain lah, bulu-bulu yang lain. Nah, lalu bagaimana kalau kumis? Nah, kan ada juga kan perempuan yang berkumis gitu. Cuma jarang ya. Kadang-kadang ada perempuan berkumis, ada juga yang berjenggot. Nah, gimana ini? Boleh tidak dicukur? Nah di situ ada beberapa pendapat di antara para ulama tentang perempuan yang memiliki kelainan tadi, yang memiliki kelainan. Sebagian berpendapat tetap nggak boleh berdasarkan larangan tadi. Lalu yang kedua ada yang berpendapat bahwa boleh gitu. Yaitu Imam Nawawi katakan wa hadzal fi'lu haram illa idza nabatat lil mar'ati lihyatun aw syawarib. Nah, jadi berdasarkan hadis yang kita baca nanti hukumnya haram kecuali kalau bulu tadi tumbuh seorang perempuan tadi di jenggot atau di tempat kumisnya. Fala tahrumu izalatuha, maka tidak haram membersihkannya. Bal yustahabbu indana, bahkan dianjurkan menurut mazhab kami. Itu kata Imam Nawawi. Apa ya kira-kira dasarnya? Dasarnya mungkin karena perempuan nggak boleh menyerupai laki, atau laki tidak boleh menyerupai perempuan. Tapi kan dari Allah udah begitu. Nah, maka kemudian menimbulkan perbedaan pendapat tadi. Sebagian katakan boleh, bahkan dianjurkan, tetapi kayak Ibnu Jarir At-Tabari dia katakan la yajuzu halqu lihyatiha, nggak boleh mencukur jenggot dan bulu-bulu yang lainnya itu. Wala taghyiru syai'in min khalqatiha bi ziyadatin wala naqsin. Nggak boleh merubah sedikit pun dari yang bentuk yang diciptakan oleh Allah dengan menambah atau mengurangi. Wallahu alam. Jadi kalau tentang ini tadi memang ada dua pendapat. Soalnya kalau berjenggot yang mau ngelamar yang ogah ya. Masa cewek berjenggot. Baik, kita lihat hadisnya. Haditsu Asma qalat sa'alat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia katakan, ya Rasulullah, inna ibnati asabatha al-hasbah. Anak perempuan saya ditimpa oleh hasbah, jadi sakit, botak rambutnya. Fammaraka sya'ruha, jadi sakitnya ya mungkin sinis panas atau lainnya, lalu rambutnya pada rontok. Wa inni zawwajtuha, saya menikahkannya, yakni akan menikahkannya. Afa asilu fi, boleh tidak saya sambung rambutnya? Faqal, lalu Nabi bersabda, la'anallah al-wasilah wal mausulah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya, wal mausulah, dan yang minta disambung atau yang disambung rambutnya. Jadi sama aja, nyambung yang disambung sama aja. Dan hadis berikutnya,
hadits Aisyah, hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan minal ansar zawwajat ibnataha, bahwa ada seorang perempuan dari kaum Ansor menikahkan anak perempuannya. Fa tama'ata sya'ru ra'siha, pada rontoklah rambut kepalanya. Faja'at ilan nabi, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat dzalika lahu, dia terangkan hal itu kepada Nabi. Faqalat, Nabi katakan, dia katakan inna zaujaha amaroni an asila fi sya'riha, suaminya suruh aku ya Rasul untuk menyambung rambutnya. Jadi suaminya yang suruh. Padahal kalau kita lihat ini betapa pentingnya itu ya, dinikahkan, suaminya minta supaya rambutnya disambung. Faqalala, Nabi katakan jangan. Innahu qad lu'ina al-musilat, sesungguhnya telah dilaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya. Ya sekali lagi, kalau zaman dulu disambung buat nih ya Pak ya, ngegedein konde. Nah, dulu kondenya apa gede dulu. Kalau sekarang lain lagi. Wah, dulu gara-gara konde gede orang bisa kelepak-kelepak. Gara-gara apa? Mikirin konde gede. Baik, kemudian lanjutannya. Haditsu Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal, dia katakan, la'anallah al-washimat wal mustawshimat wal mutashimat. Allah melaknat al-washimat, perempuan-perempuan yang mentato, wal mutashimat, dan yang minta ditato. Ya, dulu yang mentato itu perempuan. Maka di hadis larangannya perempuan. Apa laki boleh? Ya nggak boleh, sama juga itu. Nah, karena dulu kebiasaannya perempuan. Ya seperti yang sudah kita bahas kemarin, jadi ada yang mana Pak Haji, orang Syria ya Pak Haji ya Pak, yang suka begitu. Kalau di Mekah sana kan kita jumpai orang ininya pada biru-biru tadi ditato. Jadi bagi mereka indah lah begitu. Nah, tapi dilarang. Nah, kemudian ada yang nanya, teman, ngapain ditato? Tulis, la na'rif minal aba, kami nggak tahu dari bapak-bapak kami. Jadi rupanya asal anaknya lahir perempuan langsung ditato. Nah, ini kebiasaan mereka dulu. Sampai sekarang rupanya masih ada juga yang kayak begitu. Wah, sekarang lebih parah lagi. Di mana aja orang tato kan ya. Nah, perempuan nggak laki, nggak perempuan, dilaknat. Kalau laknat itu dosa besar. Jadi kalau di hadis ada mal'un, la'anallah, atau peminal kabair, termasuk dosa besar, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, wajabat alaihin nar, dan seterusnya. Ini menunjukkan itu dosa-dosa besar. Nah, termasuk ini urusan mentato tadi. Baik, kemudian biasanya orang nyesel ya. Kalau nyesel bingung. Kalau masih muda kan nurutin nafsu aja kan. Pengen keren, tato, gambar palak macan. Kemana-mana pakai kaos singlet, dia nggak mau pakai soblong biar kelihatan. Nah kalau di betisnya ini kemana-mana pakai celana pendek, nah biar keren. Masih muda, umur 40 mulai pengen mendekatkan diri ke Allah. Dia bingung gimana caranya. Ada yang disetrika, ada yang ini tutokan, nyusahin diri sendiri. Dulu kalau dibilangin, ya emang nggak ada nyesel di depan ya, nyesel juga selalu di belakang. Nggak usah tuh nyari kerja juga susah ternyata ya. Lu bandel dibilangin, nyari kerja bingung, sini ditolak. Baik, ya walhasil itu memang dilarang keras dalam Islam. La'anallah al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni. Wal mutanammisat tadi yang mencukur bulu wajah tadi, baik alis mata atau lainnya. Ayo, kalau jadi pengantin nggak biasa kerik alis juga dikerik kan ya. Nah, nurut udah maju rias. Nah, jadi
kadang-kadang kita ini ngaji sampai ini ya, tapi hilang sehari semalam waktu nikah aja. Nah, tunduk patuh sama juru rias. Mestinya hal yang nggak boleh tetap kita larang gitu ya. Kenapa kita mesti kalah? Dia ngaji, wah gue nggak percaya yang begitu-begitu. Ntar begitu ini nurut sama juru rias, suruh ini Pak ntar begini, kalau nggak begini tuh kan nurut. Mau ijab kabul, pengantin laki dan perempuan pakaian kerudung jadi satu. Dari mana coba? Nah, belum nikah, belum sah. Nah, kan belum boleh gitu ya. Kalau jatuh dikit, awas tuh jatuh kerudungannya, sangketin pakai peniti. Wah Allah, bingung. Biasanya memang dalam pernikahan, kematian, yang paling dominan menguasai keadaan yang nggak ngaji, gitu kan ya. Biasanya biar rata-rata itu deh, kayak mandiin mayat itu. Yang ngaji kadang malah mundur ya, yang nggak mesti begini. Awas lo jangan sampai ini. Jangan sampai berhenti ini apa kerannya. Ya Allah, emang di zaman Nabi ada keran apa ya? Air aja susah. Jadi yang kayak begini-begini seringkali nih dipatuhi. Nah, kita harus robah lah. Jadi seringkali tahayul mengalahkan syariah. Nah, dalam pernikahan tadi juga begitu, banyak hal-hal yang ada yang bilang, "Ya Ustadz, ngapain nggak boleh dikerudungin jadi satu? Orang belum nikah aja udah begantet kayak pisang Ambon, mana aja bareng." Ya dua-duanya salah, ini juga salah. Kemana-mana udah jalan berdua juga salah. Baik, jadi banyak ya hal-hal yang masih bertentangan dengan syariat. Baik, jadi al-mutanammisat yang wal mutafallijati lil husni. Al-mutafallijat yang menjarangkan giginya lil husni untuk kecantikan atau ketampanan, biar kelihatan muda. Nah, berarti ada juga menjarangkan mungkin dalam rangka mengobati dan seni enggak lil husni. Ini yang nggak boleh. Jadi zaman dulu begitu, biar giginya jarang-jarang kayak anak muda. Padahal mau udah tua ya. Ya tua aja. Memang malaikat bisa di ini ya Pak. Oh jangan dicabut nyawanya nih, belum waktunya nih, giginya masih jarang-jarang, tetap aja Allah malaikat tahu itu waktunya, cabut aja. Baik, al-mughayyirati khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Fa balagha dzalika imra'atan min Bani Asad. Lalu berita itu sampai kepada seorang perempuan dari Bani Asad. Yuqalu laha Ummu Ya'qub. Perempuan tadi dari Bani Asad tadi biasa disebut Ummu Ya'qub. Faja'at, lalu dia datang. Faqalat, lalu dia katakan, innahu balaghani anka annaka la'anta kaita wa kaita. Sesungguhnya sampai berita kepadaku tentang engkau bahwa engkau melaknat yang begini begitu. Faqal, lalu kata Ibnu Mas'ud, wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah SAW, wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah SAW, wa man huwa fi kitabillah. Kenapa saya tidak melaknat yang dilaknat juga oleh Rasul? Rasul melaknat ya, maka saya sampaikan la'anallah, Allah melaknat. Wa man huwa fi kitabillah, dan yang ada dalam kitab Allah. Nah, ini perempuan pintar juga rupanya. Faqalat, dia katakan, laqad qara'tu ma bainal lawhain. Saya sudah baca itu Al-Qur'an itu semuanya. Fama wajadtu fihi ma taqul. Saya tidak dapati di Quran ada sebagaimana yang kau katakan tadi. Nggak ada bicara mentato, bicara nyambung rambut, di Quran nggak ada. Nah, ini pelajaran juga orang yang ingkarus sunnah gitu, atau meremehkan sunnah. Kan banyak sekarang ya, ingkarus sunnah, paling tidak meremehkan sunnah. Nggak ada di Quran. Ya nggak ada di Quran karena ada di hadis. Ya tapi kalau nggak ada di Quran, nah, qal Ibnu Mas'ud katakan, la in kunti qara'tihi laqad wajadti. Kalau memang kau sudah baca Quran, pasti kau dapati. Ama qara'ti wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apakah engkau tidak baca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, yang Rasul berikan ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, yang Rasul larang ya tinggalkan. Kalau ada ayat begitu. Aneh. Ayat yang lain juga ada sebenarnya. Kalau Rasul menjelaskan satu ayat, itu tugas Rasul. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau, wahai Muhammad, supaya engkau jelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi kadang ada orang yang ngeremehin itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika menjelaskan tentang ayat Quran, sudah jelas, Nabi jelaskan maksudnya nih, ditafsirkan lagi. Tuh. Nggak ada hak bagi kita untuk mentafsirkan yang beda dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasul itu jelas dapat perintah dari Allah untuk menjelaskan Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Maka kalau mufassir yang lurus, kalau mentafsirkan Quran bagaimana? Ya dengan ayat yang lain. Sebab satu ayat itu dijelaskan oleh ayat yang lain. Contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa alladzina an'amta 'alaihim? Lihat di ayat yang lain di surah An-Nisa. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Kan ya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syahid, wassalihin, dan orang-orang salih. Nah itulah alladzina an'amta alaihim. Nah itu banyak di Quran. Bahkan ada satu tafsir khusus yang fi tafsiril Quran bil Quran, tentang mentafsirkan Quran dengan Quran. Nggak ada dalam Quran, ya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang berhak menjelaskan adalah Rasulullah SAW. Kalau nggak ada, sedangkan perlu penafsiran, nah baru di situ para ulama pakai ra'yu. Tapi ra'yunya tadi ya tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, nggak bertentangan juga dengan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kayak sekarang orang semaunya sendiri ya, udah ngeremehin sunnah Rasul, nafsirin semuanya sendiri, akhirnya nggak ada yang haram, semua boleh. Nah, kan kita digiring ke sana ya, digiring kepada pemahaman yang semua serba boleh. Itu namanya bukan agama. Agama manapun itu pasti ada larangan-larangan, ada perintah-perintah. Nah cuma ada agama yang berat perintahnya, larangannya juga berat. Ada juga agama yang terlalu enteng kayak main-main. Nah kita mau dibawa ke sana nih, mau dibawa ke sana. Nah itu bukan agama. Ya syariat dari Allah ini udah pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak yukallif, tidak memberikan taklif, tidak membebani satu jiwa pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi syariat Allah ini sudah sesuai dengan kemampuan manusia. Itu pun dalam kondisi-kondisi tertentu masih ada rukhsah, ada kemurahan, ada dispensasi gitu ya. Di kenapa kita mau ini ya, maksa gitu mau ngerubah sesuatu yang sudah dipahami oleh para ulama dari zaman dulu nih mau dibelok-belokin, akhirnya serba relatif, nggak ada yang qat'i haram, yang haramnya jelas jadi nggak haram. Nah, gimana? LGBT boleh nggak? Ya apa saja kalau diputer-puter bisa, syirik pun jadi boleh bisa kalau kita puter-puter. Itu ya, itu ya, sesuatu yang sudah jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Puter-puter. Semua kok serba boleh. Nah, ke gereja boleh, shalom boleh. Padahal Rasul suruh kita beda dengan Yahudi Nasrani, khaliful Yahud. Nah, nabinya siapa ini? Kalau nabinya nabi yang lain yang apa-apa, kalau nabinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah patuhi itu sunnah Rasul, khaliful Yahud.
Kok baru S3 aja udah pada merasa lebih pinter dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i itu kalau dikasih S, S-nya berapa itu? Kalau dikasih S, yang lain-lain, Imam Nawawi, Imam Ahmad dan juga yang lain. Ya Allah, sekarang tuh baru dapat nih dikit aja. Yang uji juga seberapa ilmunya juga. Sudah berani merubah-rubah aturan Allah, syariah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali ke masalah tadi. Jadi Ibnu Mas'ud tadi diskusi dengan perempuan tadi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini paham tapi perempuan tadi. Kalau profesor-profesor sekarang susah, nggak paham-paham juga. Biar dijelasin juga nggak paham, diputer-puter lagi. Qalat bala. Apa kata si perempuan tadi? Iya, benar. Jadi karena Rasul larang, sedangkan Allah perintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, berarti harus ditinggalkan. Gampang kalau dulu ya. Bala. Sekarang berdebat dulu dan nggak akan pernah terima itu. Qal fa innahu qad naha'an. Sesungguhnya Rasul telah melarang hal itu. Qalat fa inni ara ahlaka yaf'aluna. Tapi saya lihat istrimu, keluargamu melakukan hal itu. Isi-isimu pada melakukan hal itu. Jadi ini perempuan apa ini kalau sekarang? Main tuduh aja, gitu. belum dibuktikan sudah main tuduh. Qal fadhhabi fandhuri. Kata Ibnu Mas'ud, ya sudah pergi sana. Lihat aja. Istri-istriku pada begitu enggak? Fadhahabat fanadharat. Perempuan itu pun pergi lalu dia lihat, falam tara min hajatiha syai'an. Dia tidak lihat sedikit pun dari apa yang dia butuhkan tadi. Ternyata istri Mas'ud nggak ada yang nyukur apa, yang nyambung apa rambut tadi, nggak ada. Faqal, lalu Ibnu Mas'ud katakan, lau kanat kadzalika ma jama'tuha. Nggak, kalau memang begitu saya nggak akan gauli mereka tuh. Jadi Ibnu Mas'ud kuat lah dalam masalah tadi, kuat sekali sahabat Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan an Humaid ibni Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah ibni Abi Sufyan ama hajja alal mimbar. Bahwa dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia haji, dia di atas mimbar, fatanawala qussatan min sya'ar kanat fi yadi harasiyin. Faqal, dia mengambil apa ya, seikat rambut lah dari seorang apa harasi, yakni seorang penjaga lah. Nah, kemudian satpam lah kalau sekarang. Kemudian apa kata Muawiyah di atas mimbar itu, dia pidato, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, aina ulamaukum, mana ulama-ulama kalian? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadhihi. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seperti ini. Wa yaqul, dan dia katakan, innama halakat banu Israel hina takhadaha nisa'um. Bani Israel dulu binasa ketika hal itu dijadikan oleh atau dipakai oleh perempuan-perempuan mereka. Baik, saya lanjutkan satu bab lagi, babun nahyi anit tazwir fil libas wa ghairihi wa tashabbu'i bima lam yu'ta. Hadis Asma, bab tentang larangan at-tazwir fil libas. Apa ini? Bohong dalam hal pakaian. Jadi pakaian untuk mengelabui orang, gitu. Wa ghairihi, dan lainnya. Jadi berarti kita nggak boleh ini ya, nggak boleh apa? Disuruh bersahaja apa adanya. Watashabbu' bima lam yu'ta, merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan. Tashabbu' itu kiasan, merasa kenyang maksudnya merasa dikasih banyak padahal dia nggak dikasih banyak. Nih gue dapat banyak nih padahal enggak. Nah, baik, kita lihat hadisnya. Hadis itu Asma an-namra'atan qalat, bahwa seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, innali barrah. Wahai Rasulullah, saya punya barrah. Barrah itu apa namanya? Madu.
Tapi madu yang asli nih, madu yang asli. Yang piring bisa melayang-layang nih. Saya punya madu ya Rasul. Fahal aliyya junah. Apakah saya berdosa? In tashabba'tu min zauji ghaira alladhi yu'tini. Kalau saya merasa dikasih banyak oleh suami saya padahal yang tidak dia berikan kepadaku. Jadi buat manas-manasin madunya. Mana ada sekarang kayak begitu ya manas-manasinnya. Gue dibeliin motor, dibeliin perhiasan, dibeliin nih. Nggak ada yang sekarang. Lo mah enak dikasih itu, gue nggak dikasih apa-apa. Enak aja lo mana istri yang muda, udah jadi istrinya dulu. Kalau sekarang mungkin begitu. Dulu nggak. Bahkan merasa nih, gue disayang sama suami, udah beliin cincin, padahal punya dia sendiri. Nah misalnya begitulah. Jadi ini tasyabba'tu min zauji ghairal ladzi yu'tini. Saya merasa kenyang, yakni merasa diberi banyak dari suami saya, ghairal ladzi yu'tini, yang tidak diberikan kepadaku. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasul bersabda, al mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Yang merasa mutasyabbi' itu merasa kenyang deh, tapi sekali lagi itu bahasa kiasannya. Nah, itu maknanya dua. Mutasyabbi' itu yang pertama dia paksakan diri kayak orang makan misalnya biar makan banyak gitu, biar kenyang benaran. Yang kedua maksudnya bukan itu, yakni dia merasa dia ngaku dikasih banyak padahal tidak. Ini adalah kalabisi thaubai zur, seperti orang yang mengenakan dua pakaian zur, pakaian dusta. Apa pakaian dusta? Orang pakai baju dusta. Sebenarnya sih bandel nih orang penjahat, mau nipu orang, cuma dia belaga pakai peci. Padahal nggak biasa pakai peci, sengaja pakai peci. Terus dia pakai sorban. Wih, keren ya. Gelar hajinya dipampang, di baliho, Haji Fulan. Padahal benci dia sama Islam. Ke masjid juga nggak pernah. Nah ini contohnya pakaian zur, pakaian dusta. Banyak ya. Sekarang udah banyak, sebentar lagi lebih banyak lagi itu. Orang yang pakai saubai zur, dua pakaian bohong, pakaian palsu. Ya Allah. Nah, jadi atau biar kelihatan solih tuh, jenggotnya dikuning-kuningin. Orang-orang solih kan begitu. Jadi bukan dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul, tapi biar kelihatan karena mau nipu orang. Nah ini contoh pakaian palsu. Jadi perempuan yang mengaku dikasih banyak padahal tidak dikasih tadi sama aja dengan orang yang mengenakan pakaian dusta tadi. Baik, sampai dengan hadis ini, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Ya, silakan. Oh, bukan. Kalau tato tuh dicacah, dimasukin. Kalau itu juga hilang sendiri nanti. Bisa, nggak apa-apa. Yang pakai henna yang nggak apa-apa. Ya, silakan. Nggak ada larangan. Yang dilarang tadi dijarang-jarangin biar kelihatan muda. Kayak ABG. Nggak boleh kalau tujuannya tadi itu. Kalau tujuannya lil husni, untuk biar kelihatan muda. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.